Anggota polisi di Tenjo, Kabupaten Bogor juga terkena prank nih sob. Pria yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini sempat dikira jenazah. Sebelumnya, polisi datang ke lokasi setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya sesosok jenazah di saluran air. Namun setelah diperiksa polisi, sosok yang diduga jenazah tersebut ternyata ODGJ lagi tiduran sob. Kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang polisi mengecek sosok pria yang terbujur di kolong saluran air. Wajah pria itu tertutup beton dan menutupi saluran air, hanya bagian paha ke bawah saja yang terlihat. Saat didekati, pria tersebut langsung bangun sambil tertawa. Polisi kemudian mengevakuasinya untuk dimandikan, diberi baju dan makan sebelum akhirnya diantar ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Kepolisian unit di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat menerima sebuah telepon dari warga yang mengaku mendengar teriakan minta tolong dari seseorang. Diduga teriakan minta tolong tersebut berasal dari seorang laki-laki sob. Untuk memeriksa situasi di lapangan, kepolisian kemudian mengutus 2 anggota polisi bernama David Smith dan Neil Story yang segera bergegas ke lokasi. Mereka mendatangi alamat sebuah kawasan peternakan dengan halaman luas dan pepohonan yang rindang. Sampai di lokasi, keduanya mendengar teriakan minta tolong tapi samar-samar. Saat petugas makin dekat, suara minta tolong itu pun semakin terdengar jelas. Namun ternyata, suara bukan berasal dari manusia syop, melainkan kambing yang melenguh. Pemilik kambing menjelaskan bahwa hewan itu baru saja dipisahkan dari salah satu temannya sehingga kesal dan tak berhenti bersuara. Pemilik kambing juga meminta maaf karena kambingnya sudah menciptakan kehebohan. Duh, kambing ngambek bikin repot ternyata. Sob, tingkah laku emak-emak seringnya emang bikin gregetan ya. Apalagi kalau lagi di jalan mengendarai motor. Belum lama ini viral di media sosial tingkah emak-emak dengan Pak Polisi. Dalam akun TikTok @dindin99, awalnya beberapa orang polisi mendatangi emak-emak yang terlihat mendorong motornya. Petugas polisi merasa prihatin dengan si ibu yang mengaku kehabisan bensin dan berniat membantu. Mereka kemudian berinisiatif untuk mengambil bensin di tangki motornya. Setelah itu, seorang polisi mencoba menyalakan motor emak-emak tersebut dan berhasil sob. Tapi kocaknya, si emak-emak ini malah kembali mendorong motornya. Lah, gimana maksudnya sih, Mak? Polisi pun kembali bertanya mengapa motornya masih didorong. Usut punya usut, bukannya nggak mau dinaiki, si emak-emak ternyata nggak bisa mengendarai motor syop. Ia mengaku tadi pergi bersama suaminya. Polisi ini pun hanya bisa menepuk kepalanya sendiri. Halah, kena prank deh. Beberapa bulan lalu, dunia maya sempat dihebohkan dengan beredarnya video 2 siswi SD menangis terseduh-seduh karena mengaku hampir jadi korban penculikan sepulang sekolah. Dalam video, 2 siswi SD yang berasal dari Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menangis ketakutan sembari menceritakan kronologi penculikan. Sambil menahan tangis, mereka berujar bahwa penculikan berhasil digagalkan oleh seorang wanita yang gak mereka kenal sob. Menurut penuturan si bocah, wanita tersebut menabrak motor sang penculik dan berhasil menarik kedua siswi ini. Namun faktanya, kasus penculikan ini hanyalah berita bohong semata sob. Berdasarkan temuan Polsek Gunung Sindur, kejadiannya bermula ketika keduanya pulang sekolah lebih awal. Mereka lalu bermain sampai lupa waktu sehingga takut dimarahi oleh orang tua. Keduanya kemudian sepakat mengarang cerita kalau mereka telah menjadi korban penculikan. Wah, ada bakat jadi penulis skenario nih bocah-bocah. Cantiknya puding kaca, selain imut, bisa nyegerin juga. Titik yang berbeda atas seizin pemilik makam. Sementara pemilik kucing telah meminta maaf dan menyatakan sebagai warga baru, mereka nggak tahu kalau area tersebut adalah makam keluarga. Wah, ternyata semuanya kena prank sob.
Tak cuma di dalam negeri, peristiwa heboh berujung prank juga terjadi di Florida, Amerika Serikat. Kali ini pelaku pranknya adalah seekor kucing. Lah, kok bisa? Jadi awalnya, kucing berwarna putih hitam ini dilaporkan terjebak pada ujung lampu jembatan di Fort Lauderdale dan nampak berdiam di tempatnya dalam waktu yang cukup lama. Hal itu membuat beberapa pengguna jalan khawatir, apalagi si kucing berada di ketinggian 15 meter. Mereka pun berinisiatif untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran yang langsung menurunkan tim berjumlah 8 orang untuk menyelamatkan si kucing. Bahkan petugas sampai mengerahkan sebuah alat berat segala loh sob. Namun lucunya, ketika petugas semakin mendekat, si kucing justru langsung meniti lampu dan berlari ke atas jembatan melewati petugas penyelamat. Curiga nih, jangan-jangan si kucing cuma lagi pengen healing tuh. Malah digangguin. Ih, manusia iseng aja deh. Sob, jangan sembarangan jemur boneka ya, karena salah-salah malah bisa menghebohkan warga. Seperti begini kejadiannya, puluhan warga sukses dikelabui setelah melihat sebuah boneka besar yang dijemur di jendela kamar. Warga dan pengguna jalan yang melintas mengira sepasang kaki dengan celana berwarna merah menggelantung di jendela adalah jasad seseorang atau orang yang pingsan. Saking paniknya, 2 orang warga sampai memanjat atap untuk membantu menyelamatkan. Tapi sob, tiba-tiba muncul pemilik rumah kemudian dengan santai menarik boneka tersebut ke dalam. Hal itu langsung disambut tawa puluhan warga yang sudah berkerumun di jalanan. Mereka nggak menduga kalau benda yang disangka jenazah nyatanya hanya sebuah boneka beruang sob. Tentu saja bapak-bapak heroik yang memanjat atap juga merasa tertipu dan hanya bisa tertawa. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sob, justru hal ini jadi bukti kalau warganya saling peduli dan suka menolong ya kan? Ada lagi kehebohan yang terjadi di sebuah musola rumah sakit nih sob. Seorang pria diketahui terlalu lama sujud dalam sholatnya hingga dikira telah meninggal dunia. Namun saat didatangi satpam dan tim forensik, ternyata faktanya berbeda. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ibnumurti, terlihat seorang pria berbaju putih yang nampak sujud sendiri di sebuah musola rumah sakit. Beberapa orang pengunjung di rumah sakit panik dan merasa khawatir lantaran pria tersebut sudah bersujud hampir setengah jam lamanya. Orang-orang kemudian memanggil satpam dan tim forensik rumah sakit. Tapi siapa sangka, pria yang awalnya dikira sudah meninggal dunia ini langsung terbangun dari sujudnya saat disentuh oleh petugas keamanan. Pria itu terlihat bingung melihat satpam dan beberapa orang di dekatnya. Setelah memastikan keadaan si bapak baik-baik saja, satpam dan tim forensik langsung meninggalkan musola. Diduga, pria ini sedang kelelahan dan tertidur saat menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Oh alah pak, kecapean toh.